Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kasanva Work Channel, channel seputar ide-ide pengecatan yang kreatif dan inovatif. Di video kali ini saya akan berbagi atau sharing terkait cara membuat cat duko menjadi cat motif kayu, layaknya kayu jati Belanda ya. Jadi seperti apa caranya? Ikuti saja video ini tanpa di skip. Oke, let's work man. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi triplek yang jelek ini. Kita amplas dulu menggunakan amplas ukuran 180 searah serat kayu ya. Secara merata, pastikan hasilnya benar-benar mulus dan halus ya. Dan kemudian jangan lupa bersihkan debunya. Selanjutnya kita dempul dulu menggunakan dempul wood putty dari Propan, yaitu Aqua Wood Putty 919 warna putih. Dempulkan menggunakan KP atau scrub secara searah serat kayu ya teman-teman. Pertama kita dempul secara tipis-tipis terlebih dahulu. Untuk dempulnya itu sendiri cukup diencerkan menggunakan air bersih kurang lebih 5-10% ya teman-teman, sampai benar-benar dempulnya itu bisa diaplikasikan dengan enak. Jadi proses pendempulan ini sendiri dilakukan sebanyak 2-3 kali lapis ya teman-teman. Untuk kali ini saya lakukan 3 kali lapis. Yang lapis pertama untuk mengisi pori-pori. Untuk yang lapis kedua, setelah lapis pertama diamkan 5-10 menit, ditimpa lagi dengan lapis kedua. Lapis kedua ini fungsinya untuk mengcover bagian-bagian yang belum kena ya. Untuk lapis yang ketiga, mengcover serta menghaluskan dan meratakan bagian triplek tersebut ya, supaya hasilnya benar-benar rata dan halus. Oke, next teman-teman, setelah dempulnya itu kering sempurna, kita amplas menggunakan mesin orbital dengan ukuran kertas amplas ukuran 240. Amplas secara merata, pastikan hasilnya benar-benar rata dan halus ya. Oke teman-teman, setelah dempulnya selesai kita amplas, kemudian kita cat primer menggunakan cat bio akrilik atau bio surfacer ya, atau cat primer yang berbahan dasar atau berpengencer air ya teman-teman. Jadi untuk cat primernya ini sendiri terserah untuk teman-teman sekalian ya, bisa menggunakan cat water base atau cat solvent base. Jadi untuk membuat motif serat kayu pada cat buku itu minimal harus di primer dulu ya teman-teman, supaya nantinya cat warna yang akan kita membuat motif kayu itu, ketika warna itu dikuaskan menggunakan kuas busa, kemudian ditarik dengan menggunakan alat yang namanya wood grain, yaitu alat ini untuk membuat pola atau motif dari serat kayu tersebut ya teman-teman. Jadi ketika ditarik menggunakan alat wood grain ini, hasilnya tidak seret ya teman-teman, jadi hasilnya itu kalis. Inilah teman-teman cat dan alat wood grain, kemudian kuas busa yang akan kita gunakan untuk membuat motif serat kayu ya teman-teman. Jadi cat ini water base ya teman-teman, bisa diencerkan dengan air, tergantung teman-teman, bisa langsung pakai ataupun diencerkan. Tapi untuk kali ini saya langsung pakai teman-teman, karena saya ingin menghasilkan warna yang lebih tua, jadi tanpa perlu saya encerkan dengan air. Oke, langsung kita kuaskan secara merata menggunakan kuas busa ya teman-teman. Jadi bisa nggak menggunakan kuas selain kuas busa? Jawabannya bisa. Misalnya menggunakan kuas rambut, cuma kalau kuas rambut hasilnya pasti berasmak atau bekas kuasanya itu terlalu kelihatan ya. Maka dari itu saya lebih sarankan menggunakan kuas busa ya teman-teman. Hasilnya meminimalisir bekas kuasan dari kuas rambut itu yang parah ya. Oke teman-teman, inilah alat yang namanya wood grain. Oke, langsung kita bentuk motif dengan menggunakan alat ini.
Jadi di alat wood grain itu ada dua sisi ya teman-teman, yang sisinya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, tergantung selera teman-teman sekalian. Dan oke lah teman-teman, inilah hasil yang telah kita bentuk menggunakan alat wood grain. Jadi itulah hasil yang telah kita bentuk motif ya teman-teman. Jika teman-teman motif seperti ini sudah cukup, jadi tidak perlu ditambahkan warna ya, karena ini menurut saya kurang cukup, nanti akan saya tambahi warna. Jadi alat wood grain ini menghasilkan serat kayu seperti layaknya kayu jati Belanda ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita proses coloring atau proses pematangan warna, kita amplas dulu ya. Oke, setelah diamplas kita langsung semprot dengan warna yang sama dengan dianjurkan 20% ya. Sebelum itu catnya saring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya partikel kotoran yang ada di cat sebelumnya itu benar-benar tersaring gitu ya, supaya menghasilkan warna yang lebih halus. Oke teman-teman, lanjut ke proses coloring. Jadi sebelum kita semprot, kita bersihkan dulu dari debu dan kotoran lainnya yang menempel, kemudian langsung ke proses coloring. Jadi proses coloring ini nyemprotnya tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi warnanya itu nggak bisa langsung tua ya, nanti takutnya warnanya ini tidak rata gitu. Semprotkan secara bolak-balik sesuai dengan keinginan warna yang teman-teman inginkan ya. Setelah proses coloring ini selesai, kemudian kita lanjut ke proses clear finish ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita amplas menggunakan amplas corporate. Lanjut ke proses finishing clear gloss ya teman-teman, menggunakan PWS 631 clear gloss, diencerkan dengan air 20% ya. Untuk proses clear finish ini seperti biasa ya teman-teman, dilakukan minimal 2 kali sampai 3 kali layer ya, sampai benar-benar hasilnya ini rata dan glossnya itu maksimal ya. Nah, gimana teman-teman, sudah dapat inspirasi kan dari video kali ini? Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe ya. Oke, see you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.